بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى. Berkata Syekh Abdul Razak, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, iqtida'u asma'illahi li'athariha minal khalqi wat takwin. Konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan efeknya terhadap makhluk dan alam. Berkata Syekh Abdul Razak, inna min ajallil maqamati wa anfa'il umuri allati tujibu lil 'abdi rif'ata. Sesungguhnya kedudukan yang paling mulia dan urusan yang paling penting yang membuat seorang hamba ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, wa tu'inuhu 'ala husnil ma'rifati billah, dan akan dapat membantunya untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, wa tahqiqi mahabbatihi, yang akan dapat mampu membuatnya mewujudkan kecintaan kepada Allah, wa luzumi tsana'i alaihi, yang dapat membantunya untuk senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, an-nadhara, itu dengan selalu memikirkan, wa ta'ammula, selalu melihat, mengkaji, fi iqtida'il asma'il husna was sifatil ulya li athariha, selalu memperhatikan, memikirkan, mengkaji konsekuensi yang terlahir dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha bagus, yang maha baik, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, li athariha minal khalqi wat taqwin. Apa efek daripada nama-nama tersebut terhadap makhluk dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala? Bahasanya adalah bahasa yang rumit untuk diterjemah, tapi akan saya ringkas dan saya bermohon kepada Allah agar memudahkan urusan ini. Setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu, jika kita pelajari satu persatu sifat-sifatnya, kita perhatikan satu demi satu, maka semua nama-nama ini dan semua sifat-sifat ini terwujud konkretnya pada alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama-nama, ketika Allah mengatakan badi'us samawati wal ard, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kata-kata badi' secara bahasa mana adalah menciptakan sesuatu yang tidak pernah ada contohnya sebelumnya. Karena itulah bid'ah disebut bid'ah, karena tidak ada yang membuat sebelumnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, dari namanya badi'us samawati, bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan langit bumi tanpa ada yang pernah diciptakan oleh selainnya sebelumnya, menunjukkan betapa dahsyatnya alam raya ini. Betapa dahsyatnya alam raya dari satu nama saja, daripada nama badi'us samawati wal ard. Apalagi nama-nama lainnya daripada nama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menunjukkan kebesarannya, menunjukkan keagungannya. Was samawati matwiyatun biyaminih, sungguh langit itu, petala langit yang begitu dahsyat besarnya, semuanya dalam genggamannya di hari kiamat, menunjukkan betapa besarnya Allah Jalla wa Ala. Dari namanya wahwal qahiru fawqa ibadih, dia zat yang maha perkasa di atas seluruh makhluknya, melahirkan berbagai macam efek, bahwasanya kita hanya bergantung kepadanya, takut hanya kepadanya, bermohon hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya. Ini efek dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaannya. Wa annal alama kullahu, dan sesungguhnya seluruh alam ini, bima fihi min samawat,
dengan apapun yang terbentang padanya berupa langit yang banyak, 7 lapis langit, minas samawati, min samawatin wa ardin. Ya, penciptaan Allah berupa langit, bumi, wa syamsin wa qamar. Bagaimana Allah menciptakan matahari, bulan, wa lailin wa nahar. Bagaimana Allah menciptakan siang, malam, mempergantikannya. Terkadang dalam musim-musim tertentu malamnya lebih panjang daripada siangnya, kemudian berubah, malamnya menjadi pendek. Sebagian negeri bahkan ada yang tak pernah malam kecuali setengah tahun sekali, tak pernah siang kecuali setengah tahun sekali. Ya, bagaimana kita berjalan dari satu negeri ke negeri lain mengejar matahari terbit, padahal menurut kita, ya, kita telah lama seharusnya sudah malam, tapi tak malam-malam. Wajibalin wa bihar, bagaimana kita memperhatikan kokohnya gunung yang Allah Subhanahu wa taala pancangkan. Wa biharin, bagaimana lautan yang begitu luas yang Allah hamparkan dengan segala macam makhluk-makhluk yang terdapat dalamnya. Allahu Akbar, jika antum masuk ke dalam lautan, ya, lihatlah bagaimana terumbu-terumbu karang yang begitu indahnya. Macam-macam warnanya, ada yang merah, ya, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang abu-abu, dengan segala macam keunikannya, dengan ikan-ikan yang bermacam variasinya, yang mungkin jutaan jenis spesiesnya. Subhanallah. Ada ikan-ikan yang berlindung di balik-balik karang, dan itulah alamnya. Ada ikan yang berada di air tengah, dan itulah alamnya. Ada ikan yang berada di atas air, ikan cucut, itu ikan yang di atas. Ada ikan yang di bawah, hanya bersembunyi di karang, bermain di karang, itu ikan di bawah lautan. Ada yang di tengah, semacam tenggiri, ya, dan ikan-ikan lainnya. Semuanya masing-masing pada alamnya. Jika yang atas naik ke tengah disambar, jika yang ke tengah naik ke atas disambar, begitulah seterusnya. Subhanallah. Berkali-kali kadang kita mancing, ya, terdapat ikan-ikan di karang, kemudian menangkap kail kita, ternyata sampai di tengah, ikan tersebut putus, tinggal kepala. Subhanallah. Kadang-kadang kepalanya saja besar, bagaimana ikan yang mangsanya tentu lebih besar lagi. Subhanallah. Ikan yang tak pernah habis di lautan. Negeri kita negeri yang kaya, sampai dicuri oleh tetangga-tetangga kita, negeri-negeri kafir. Subhanallah. Ini semuanya adalah efek daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan, dia mengalirkan, ya, pertemuan dua muara antara lautan dan, ya, dan lautan dan air tawar. Bainahuma barzakhun, antara keduanya ada dinding pembatas. Bainahuma barzakhun la yaltaqiyan, masing-masing tak akan pernah melanggar. Subhanallah. Bahkan di sebagian lautan benar-benar ada terpisah air yang tawar dengan air yang asin, warna yang berbeda. Subhanallah. Menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap kali kita perhatikan satu demi satu nama-nama Allah, sifat-sifatnya terhadap, ya, apa yang Allah ciptakan berupa alam terbentang ini, semakin dalamlah kita, ya, mengenal Allah Tabaraka taala, mencintainya, mengabdikan diri kepadanya, menyembahnya. Subhanallah. Kalaulah nelayan benar-benar mengetahui betapa besarnya rahmat Allah kepada mereka, saya akan bersyukur mereka senantiasa menyembah Allah. Kadang-kadang wallahi sebagian tempat, ya, nelayan-nelayan ketika datang dikumandangkan azan subuh, ketika itulah mereka pergi. Azan subuh sebagai bel bagi mereka untuk membangunkan mereka pergi ke tengah lautan mengkais rezeki yang Allah tentukan bagi mereka. Bukan salat terlebih dahulu. Azan subuh itulah alarm baginya. Subhanallah. Ini karena mereka jahil terhadap Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Setiap kali kita jahil terhadap nama Allah dan sifat-sifatnya, semakin kita jauh dari Allah, semakin tak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, antum lihat dalam lautan berbagai macam jenis binatang-binatang yang aneh-aneh. Subhanallah. Ada bulu babi yang begitu anehnya. Subhanallah. Antum lihat bagaikan rambutan berwarna hitam besar, terkena tangan, durinya pedih, dalamnya daging yang begitu enaknya. Subhanallah. Memiliki mata yang begitu indahnya, kebiru-biruan.
Allahu Akbar. Ini jika kita perhatikan alam ini, tahulah kita, ini alam ada yang menciptakan yang maha sempurna, Allah Azza wa Jalla, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa harakatin wa sakanatin, seluruh makhluk yang diam, seluruh makhluk yang bergerak. Ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Dan berapa banyak daripada makhluk-makhluk yang Allah SWT ciptakan di muka bumi ini yang bukan rezekinya dia yang mencari, tapi Allah yang menyampaikan kepada rezekinya. Kita melihat dalam lautan ada binatang-binatang yang tugasnya diperintahkan untuk melubangi. Sejenis ikan yang dia diperintah oleh kepiting, dia yang melubangi lubang kemudian untuk kepiting. Subhanallah. Indah sekali. Kalau antum melihat, mau kita tak keluar dari dalam lautan. Subhanallah. Fahiya kulluha, berkata beliau, kullu dzalika min ba'di athariha wa muqtadayatiha. Semua itu yang kau lihat, gunung-gunung begitu kokohnya, tinggi menjulang. Kadang-kadang gunung tersebut bermacam-macam warnanya. Kadang-kadang danau bermacam-macam warnanya. Lihat danau-danau di negeri kita ini, di Kalimutuzana. Ada danau berwarna biru, ada danau berwarna putih, berwarna kuning. Subhanallah. Ya. Ada air-air yang berasal daripada gunung-gunung berapi yang panas, pemandian air panas beruap, berasap. Sebagian tempat begitu panasnya, kalau kita letakkan padanya telur mendidih. Subhanallah. Belerangnya begitu menyengat. Allahu Akbar. Ya. Kullu dzalika min ba'di athariha wa muqtadayatiha. Semuanya adalah merupakan bagian daripada efek-efek daripada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma tara ya min futur." Tak pernah kalau ada cacat dan celah pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Coba lihat lagi, pandang lagi berkali-kali. Apakah ada celah pada penciptaan Allah terhadap alam semesta ini, pada langit dan bumi ini? Berkali-kali kau pandang, berkali-kali kau cari celahnya, akhirnya engkau pun kalah dan tidak kau lihat padanya ada sedikit jua pun celah. Subhanallah. Ya, bagaimana burung-burung Allah ilhamkan kepada burung-burung untuk dapat terbang. Subhanallah. Dengan sayap-sayapnya menukik dengan baik, turun dengan baik, mencengkeram mangsanya dengan baik, membelah udara. Subhanallah. Membelah udara bagaikan ikan-ikan yang berenang membelah ya air lautan. Bagaimana Allah ciptakan bentuk ikan-ikan yang aneh-aneh, menakjubkan. Subhanallah. Ya. Ini semua adalah efek daripada mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Fahiya kulluha tushir, semuanya menunjukkan ila al-asma'il husna wa haqa'iqiha, menunjukkan ya kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu bagusnya, yang begitu indahnya, dan hakikat-hakikat yang terdapat di balik nama tersebut. Tunadi 'alaiha wa tadullu 'alaiha. Efek-efek daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa mengajak manusia untuk kembali mempelajari nama-nama tersebut, sifat-sifatnya, wa tukhbiru biha bilisanil nutqi wal hal. Efek daripada segala macam makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tersebut benar-benar memberitahukan kita, baik memberitahukan kita dengan ungkapan-ungkapan dan keadaan-keadaannya, kama qil, sebagai berkata penyair, ta'ammal suturul kainat, lihatlah lukisan alam semesta ini, fa innaha minal malikil a'la ilaika rasailu. Sesungguhnya lukisan alam yang begitu indahnya ini adalah merupakan risalah dari Tuhanmu untuk kau perhatikan dia. Siapa yang telah mengirim kepadamu risalah ini? Dialah Tuhan al-malikil a'la, raja yang maha tinggi. Subhanallah. Cukup dengan melihat alam semesta, tahu kita ada penciptanya. Begitu dahsyat penciptaannya. Apa yang ada pada makhluk, wa fi anfusikum, bahkan apa yang terdapat dalam diri kita menunjukkan ada sang pencipta yang maha tinggi, pemilik segala-galanya. Allahu Akbar. Ialah penciptaan manusia yang begitu sempurna,
penciptaan mata, telinga, hidung, bibir begitu indah. Ada bulu-bulu yang dia berhenti, ada bulu-bulu yang dia itu terus menerus panjang, kalau nggak dipotong semakin panjang. Bayangkan kalau pertumbuhan bulu tangan kita bagikan pertumbuhan bulu rambut, apalah jadinya wajah-wajah antum semua? Apa jadinya manusia bagikan kera? Allah buat berhenti dia, pertumbuhan tulang-tulang. Subhanallah, ada tulang yang besar, membesar. Ada yang tulang ketika dia telah sempurna mencapai keadaannya tak pernah lagi membesar dan bertambah sebagaimana gigi. Gigi ini tulang. Subhanallah. Dan Allah buat gigi kita ini sempurna, setelah itu berhenti, tak mungkin tumbuh lagi. Bahkan bilangannya pun tak akan mungkin Allah tambah. Setiap gigi Allah buat ciptakan sama bilangannya. Subhanallah. Dibuat di atas, dibuat di bawah supaya dia dapat membalas. Makanya ketika orang giginya ompong kemudian dia tidak berikan gigi palsu lambat laun, tidak ada balasannya, akan membuat jarang gigi-gigi lainnya. Subhanallah. Lihatlah bagaimana susunan gigi yang begitu indah. Geraham Allah buat bagian belakang. Bagaimana geraham yang begini tebal dan besar jika dijadikan jadi gigi seri di depan kita letakkan. Subhanallah. Ada gigi yang fungsinya memotong saja, ada gigi yang fungsinya mengunyah saja. Pada gigi saja. Subhanallah. Ini semuanya menunjukkan adanya Allah Rabbul Alamin yang maha sempurna, memiliki nama Hakim, maha bijaksana. Ada ikan di lautan yang begitu anehnya, namanya ikan sebelah. Seolah-olah cuma sebelah dia. Subhanallah. Cuma sebelah. Ada ikan yang bentuknya seperti kotak. Subhanallah. Melihatnya kita merasa aneh, tapi subhanallah dagingnya begitu nikmatnya. Ada yang kepiting jalannya miring. Subhanallah. Macam-macam ciptaan Allah SWT. Ada ikan yang beracun, tampak kecil, ketika terganggu menjadi besar. Kenapa namanya? Ikan buntal. Besar sebesar-besarnya, menakutkan. Begitu kuat giginya, mata kail patah dia makan. Subhanallah, kalah gigi-gigi kita. Antum bisa matahkan mata kail, gigi antum yang patah. Subhanallah. Maka perhatikanlah lukisan alam semesta ini. Sesungguhnya dia adalah surat yang dihantarkan kepadamu daripada Raja yang Maha Tinggi. Waqad khatta fiha law ta'ammalta khattaha. Sungguh dia telah lukiskan padanya. Kalaulah perhatikan lukisan alam semesta tersebut yang dilukis oleh Allah Subhanahu wa taala, taulah engkau, ala ketahuilah, kullu syai'in ma khalallaha batilu. Segala sesuatu selain daripada Allah yang disembah, yang dipuja, yang diharap, dijadikan tempat bergantung, yang ditakuti, semuanya adalah batil, tak ada gunanya, sia-sia, lemah. Tidak sebagaimana Allah Jalla wa'ala. Karena tak ada makhluk yang menciptakan alam semesta. Isa bin Maryam, dia akan ciptakan tubuhnya? Tidak. Subhanallah. Dikatakan dia putra Tuhan, anak Tuhan. Subhanallah. Apakah Isa bin Maryam menciptakan dirinya? Apakah Isa bin Maryam sanggup menahan lapar? Sejak kecil Isa bin Maryam butuh kepada susu ibunya. Apa yang disembah manusia? Berhala-berhala yang tak pernah mencipta. Subhanallah. Yang diagungkan oleh orang kufar, dipersembahkan kepada berbagai macam kurban, hantaran, sesaji, semua tak dapat mencipta. Subhanallah. Bahkan dia tercipta, tak pernah mendengar, tak pernah menjawab. Kalaupun berhala-berhala itu dikencingi, tak bisa sedikit pun dia membela dirinya. Subhanallah. Tusyiru bi itsbati sifati li rabbiha. Kata penyair, sungguh benar-benar alam yang terbentang bagaikan lukisan ini menunjukkan tentang adanya sifat-sifat Tuhannya. Fasamituha yahdi. Baik benda-benda matinya, menjadi petunjuk bagi kita untuk mengenal Allah. Wa man huwa qailu, apalagi makhluk yang bernama manusia yang bisa berkata-kata. Semuanya sebagai bukti penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kembalikanlah kita kepada bagaimana asal penciptaan kita. Dari ribuan spermanya 1-2 yang jadilah kita. Jadilah seperti ini. Subhanallah, bagaimana sperma dalam perut membesar, nempel pada dinding rahim setelah bertemu dengan sel telur wanita. Subhanallah, membesar, segumpal darah, segumpal daging belum ada bentuknya, tah mana kepala, tah mana kaki. Kemudian masing-masing pun membentuk
dengan ketentuan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi tangan. Tangan tersebut pun sebenarnya enggak ada dahulu. Ya, seperti ini 5 jari enggak ada. Bagaimana caranya Allah buat akhirnya tangan ini membentuk menjadi 5 jarinya. Subhanallah. Kaki pun demikian, membentuklah hidung, membentuklah mulut, dan seterusnya. Jantung telah ada sebelumnya. Kalau kita perhatikan pada diri kita sendiri, tahulah kita adanya Allah Jalla wa Ala. Naam. Falasta tara syai'an adalla ala syai'in. Tidak pernah ada kau lihat sesuatu apapun kecuali lebih dapat menunjukkan kepadamu min dilalatil makhluqat ala sifati khaliqiha. Kecuali semua yang kau lihat pada alam semesta ini menunjukkan adanya sang pencipta dengan segala macam sifat-sifatnya, wa nu'uti kamali dengan kesempurnaan sifat-sifat tersebut, wa haqaiqi asma'i menunjukkan betapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar nama. Karena itu disebut nama Allah Al-Asmaul Husna. Lillahil Asmaul Husna. Allah memiliki nama-nama yang sempurna keindahannya. Kenapa? Karena setiap nama mengandung sifat. Ya. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya nama, tapi a'lamun, ya, wa sifat. Dalamnya ada nama-nama yang menunjukkan sifat-sifat. Adapun manusia, nama saja. Siapa namanya? Karim. Itu Pak Karim itu. Apa artinya Karim? Mulia. Pelitnya Masya Allah. Tak sesuai namanya dengan sifatnya. Adapun Allah Karim, Al-Karim, yang maha mulia, sesuai betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkataan semua dari atas sampai bawah. Perkataan siapa? Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka tak usah heran kalau payah menerjemahnya. Antum baca pun terjemahnya sulit. Karena ini bahasa bukan untuk orang-orang awam. Bahasa untuk sastrawan. Subhanallah. Dari kitabnya Madarijus Salikin. Ya. Madarijus Salikin ini adalah kitab yang disyarah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, menjelaskan satu ayat saja. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tebal 2 juz, tebal ini ya. Entah kapan kita bahas, semoga nanti kita bahas. Wa hadza min ajallil ma'arifi wa asyrafiha. Inilah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling indah, yang paling terpuji. Itu ilmu mengenal apa? Nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Ya. Wa kullu ismin min asma'illahi subhanahu lahu sifatun khassah. Setiap nama Allah memiliki sifat yang khusus. Nama Allah itu banyak. Setiap nama memiliki sifat yang berbeda-beda dengan sifat lainnya. Subhanallah. Tidak sama nama Allah, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim dengan nama Allah Al-Qawiyyul Matin, berbeda. Ar-Rahmanur Rahim menunjukkan betapa rahmatnya Allah, kasihnya Allah, sayangnya Allah. Kasih yang tak pernah pilih-pilih. Semua Allah berikan, tapi sayang yang Allah berikan kepada hamba-hambanya khusus. Tak sama dengan namanya Al-Qawiyyul Matin, Tuhan yang maha kuat, yang maha perkasa. Tak sama. Allahu Akbar. Setiap nama memiliki makna yang berbeda-beda satu sama lain. Subhanallah. Ya. Kata beliau, wa kullu ismin min asma'illahi subhanahu lahu sifatun khassah. Setiap nama itu memiliki sifatnya khusus. Di antara nama Allah Al-Khabir, ya, di antara nama Allah Al-Alim, As-Sami', yang semuanya berbeda-beda. Al-Alim, dialah Tuhan yang maha mendengar, yang Tuhan yang maha mengetahui. Mengetahui segala urusan, segala sesuatu. Wa tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha. Berapa puluh juta miliaran dedaunan yang ada di muka bumi ini. Tiap kali ada satu gugur daun, Allah mengetahuinya. Al-Alim. Subhanallah. Allah tahu siapa-siapa yang terlahir, kapan dia lahir, siapa-siapa yang wafat, kapan dia wafat. Wanita atau perempuan atau pria, Allah mengetahuinya. Bagaimana dia mati. Subhanallah. Allah tahu betapa banyak. Anda perhatikanlah bagaimana perkembangan semut, telur-telurnya begitu banyak. Subhanallah. Bagaimana penciptaan Allah terhadap makhluk-makhluk yang kecil-kecil ini, yang begitu kuatnya persatuannya, tak pernah ada yang membangkang.
Semut tunduk kepada rajanya. Tak ada yang membangkang. Yang lebih menakjubkan lagi, ratunya itu jenisnya adalah jenis wanita. Bagi kita ya jenisnya jenis wanita. Tapi ratu semut ini begitu dipatuhi. Semua semut bekerja sesuai dengan perintah yang diperintahkan kepadanya. Ada pencari makan, ada pengumpul makan, ada penggerek makanan. Kadang-kadang kita begitu takjubnya melihat semut yang begitu kecilnya mengangkat 2, 3, 4 kali lebih besar daripada dirinya sendiri. Subhanallah. Ya, kita lihatlah bagaimana semut beriringan jalan kemana-mana. Enggak ada berserak kayak kita. Subhanallah. Satu jalur saja. Ya. Semua ini menunjukkan nama-nama Allah semuanya memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda satu sama lainnya. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Tak pernah pada penciptaan Allah itu ada yang cacat. Fa inna asma'ahu awsafu madhin. Semua nama-nama Allah mengandung sifat-sifat yang terpuji. Subhanallah. Wa kamal, sifat-sifat yang sempurna. Allah memiliki nama mendengar, kita pun memiliki sifat mendengar. Tapi beda antara pendengarnya dengan pendengaran kita, ilmunya dengan ilmu kita. Subhanallah. Wa kullu sifatin laha muqtadin wa fi'lun. Setiap sifat memiliki konsekuensi tersendiri. Subhanallah. Ya. Memiliki perbuatan yang sendiri, berbeda-beda antara satu sifat dengan sifat lainnya. Yang terambil pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, imma lazimun wa imma muta'addin. Ada sifat Allah ya, yang kembali kepada diri Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang kembali kepada makhluk-makhluknya, efeknya, dampaknya, bekasnya. Subhanallah. Sifat al-hayatu, kita mengetahui Allah memiliki sifat hidup, wa huwal hayyul qayyum. Subhanallah. Sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dia yang hidup dengan hidup yang berkekalan dan hidup dengan berdirinya sendiri, al-qayyum. Subhanallah. Dengan sifat hidup ini Allah memberi efek yang banyak terhadap makhluk-makhluknya. Dengan hidupnya Allah hidupkanlah makhluk-makhluk. Allah hidupkan bumi yang kering kerontang ini. Subhanallah. Ini efeknya kepada makhluk, itu efeknya kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ada sifat-sifat yang yata'adda, sifat-sifat yang kembali efeknya kepada makhluk. Ada sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Tidak ada efeknya kepada makhluk, seperti zat Allah Subhanahu wa taala, wajahnya Allah tabaraka taala. Wa yabqa wajhu rabbik, dan berkekalan wajah Tuhanmu. Ini sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kembali kepada keindahan Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada makhluk. Dan hari kiamat tidak ada nikmat yang besar bagi makhluk kecuali melihat Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada itu terang benderang ketika melihat kepada Tuhannya. Subhanallah. Jadi ada sifat Allah yang efeknya kembali kepada makhluk, ada sifat Allah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Walidzalika al-fi'lu ta'alluqan bi maf'ulin huwa min lawazimihi. Sifat yang kembali efeknya kepada makhluk, ya, lahu walidzalika al-fi'l ta'alluqan bi maf'ulin huwa min lawazimihi. Ya, ada sifat-sifat yang bergantung dengan makhluk dengan segala macam konsekuensinya. Wa hadza fi khalqihi wa amrihi wa thawabihi wa iqabihi. Semua sifat-sifat tersebut, subhanallah, yang begitu sempurnanya, yang begitu indahnya, itu akan tampak pada makhluknya, pada segala macam perintahnya, pada segala macam kejaran-kejaran yang disiapkan. Ya, tampaklah semua. Di antaranya sifat Al-Hakim, tak ada yang salah. Semuanya Allah ciptakan dengan kebijaksanaan. Al-Hakim, Al-Alim, yang Maha mengetahui. Tak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tahu, maka karena itulah dia milik kebijaksanaan dalam menerapkan hukum-hukum, menurunkan hukum-hukum. Tak ada yang salah hukum Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Quran, perhatikanlah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana hukum-hukumnya, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang. Semuanya menunjukkan betapa sempurnanya ilmu Allah, betapa bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Perhatikanlah semua ayat-ayat. Kadang kita tentang ayat Allah dengan akal kita yang naif. Banyak orang-orang yang menentang. Kenapa Allah beda-bedakan perempuan dengan laki-laki? Laisa dzakaru kal untha. Perempuan tak sama laki-laki. Yang ini dapat ganjaran 2. Harta warisan dia dapatkan 2. Perempuan cuma 1 jatah. Mana keadilan Allah SWT? Teriaklah tokoh-tokoh gender. Teriak-teriak Islam melecehkan perempuan. Apalagi ayat tentang poligami. Ya, dilarang perempuan berpoliandri. Tak boleh perempuan punya banyak suami, tapi laki-laki boleh punya banyak istri. Tak cocok ini. Ya, melecehkan Islam ini, melecehkan kaum wanita. Subhanallah. Teriak-teriaklah mereka. Apalagi ada ayat bolehkan laki-laki memukul istri-istrinya. Semakin teriak-teriak mereka. Apa ini Islam? Subhanallah. Padahal sekarang mereka merontak, mereka merana. Subhanallah. Mereka menenggang nyawa di dunia-dunia mereka. Betapa dahsyatnya bagaimana perlakuan mereka terhadap perempuan-perempuan. Bagaimana perempuan dijadikan sebagai objek. Subhanallah. Segala sesuatu. Komoditi yang dijual, diekspor dan seterusnya. Subhanallah. Bagaimana dihinakan kaum wanita. Antum kalau melihat Allah dengan kacamata agama, sedih kita melihat perempuan-perempuan yang bekerja di PT-PT ini. Pulang malam, seharusnya di rumah, nyiapkan makanan untuk suaminya, ya, mengeloni anak-anaknya, pulang jam 5, pulang jam 11. Ini adalah penerapan yang salah terhadap agama Islam. Berjilbab-jilbablah dia, tak mau antum selamatkan dia. Subhanallah. Biarkan dia jalan seperti itu. Diantar ojek, dijemput ojek, belum lagi di perusahaan, dilecehkan mereka. Subhanallah. Mana kemuliaan yang mereka janjikan? Mana persamaan mereka janjikan? Dalam Islam perempuan begitu mulia. Subhanallah. Semua harta yang Allah wariskan untuk perempuan itu milik perempuan. Tapi semua harta yang Allah wariskan untuk laki-laki itu miliknya dan untuk orang-orang di bawah tanggungannya. Dia menanggung orang tuanya, dia menanggung saudara-saudaranya, kerabatnya, adiknya. Subhanallah. Perempuan siapa dia tanggung? Berubahlah karena tidak diterapkan sistem Islam. Perempuan yang nanggung suaminya. Subhanallah. Perempuan yang menanggung orang tuanya. Kesian mereka. Bekerja, ya. Akhirnya umur pun bertambah 30 tahun, 35 tahun. Jumlah mereka banyak, laki-laki sedikit. Yang siap menikah laki-laki sedikit sekali. Sementara yang perempuan siap banyak menikah, tak ada yang mau menikahin. Ditutup pintu poligami, dicela poligami. Subhanallah. Mana kemuliaan untuk mereka yang dijanjikan? Tak ada. Hanya sekedar menghias saja. Penghias mobil-mobil mewah, penghias handphone. Di mana-mana ada gambar perempuan, nerangkan handphone kecil aja, perempuan besar di sampingnya cantik. Untuk itulah perempuan diciptakan. Dalam konsep mereka. Subhanallah. Segala macam perkara-perkara, proyek-proyek besar yang kira-kira kandas, buntu di jalan, kirimkan perempuan, selesai perkara. Untuk itu mereka diciptakan. Subhanallah. Tak layak. Tak ada hukum Allah yang salah. Tak ada perintah yang salah. Tak ada larangannya yang salah. Semuanya sempurna. Dilarangnya karena ada kemudaratan yang besar, kemaslahatan yang sedikit. Diperintahkannya karena besar padanya kemaslahatan, walaupun di sana ada kemudaratan yang sedikit. Wa hadza fi khalqihi wa amrihi wa thawabihi wa iqabihi. Semua ini jika kita perhatikan perintah-perintahnya, larangan-larangannya, ganjaran-ganjaran disiapkan bagi yang mengamalkan perintahnya, ganjaran disiapkan bagi orang yang menentang perintahnya, mengerjakan larangannya. Wa kullu dzalik atharul asma'il husna wa mujabatuha. Semuanya adalah merupakan efek dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan segala macam bentuk konsekuensi-konsekuensinya. Wa yastahilu ta'tilu maf'ulihi an af'alihi. Karena itulah mustahil kita nafikan, ya, segala sesuatu hasil efek daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan Allah. Kita katakan enggak ada kaitan ini semua dengan Allah. Bumi yang berguncang itu semuanya alami. Tak ada efek Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi itu adalah peristiwa, ya, gempa bumi tektonik adalah peristiwa di bawah permukaan lautan. Di sana ada lempengan-lempengan bumi. Kerak-kerak bumi ini patah, jadilah gempa, muncullah tsunami. Ini semua alami. Kata siapa ini? Kata kaum sekuler.
Tak ada peringatannya pada Tuhan, tak ada Tuhan. Semuanya alami terjadi. Ya, kalian berada pada lempengan-lempengan yang sana terjadi patahan-patahan. Oleh karena itu selalu gempa di sini. Mereka berusaha hilangkan Allah Jalla wa'ala dalam segala sisi kehidupan mereka. Ini semua hujan kan alami prosesnya. Air laut menguap, naik ke atas, menjadi awan, berkumpul-kumpul, datang angin semakin tinggi, bertemu awan dengan awan, menjadi berat. Karena udara dingin, akhirnya turunlah hujan. Semua alami. Mereka hilangkan Allah Jalla wa'ala dalam kehidupan mereka. Gunung-gunung meletus, semua alami. Allahu Akbar. Jadilah mereka kaum yang ateis. Saya pernah komunikasi dengan seorang mu'allaf, orang Jepang. Saya tanya dia, sebelum kamu Islam, tak pernah kau tahu ada pencipta alam semesta? Dia katakan tak tahu. Tak pernah kami tahu, tak pernah kami yakin ada Tuhan. Saya bilang, tak akan yakini, tak ada Tuhan. Kau melihat matahari itu bagaimana keindahannya? Ya biasa, indah, sungguh indah. Tak tahukah kau itu matahari ada yang menciptakan? Tak tahu, itu alami menurut kami. Subhanallah. Fitrah yang telah tumpul. Subhanallah. Dia lihat alam yang terbentang, matahari, bulan, bintang, lautan yang begitu indahnya. Semua alami, tak ada yang menciptakannya. Allahu Akbar. Tumpul fitrahnya. Jadi bagaimana kau lihat pergantian siang dan malam? Ya kami lihat. Apakah terkesan di sana ada Tuhan? Enggak ada. Alami itu semua. Bumi yang berputar pada porosnya. Subhanallah. Biasa itu semua. Siapa yang memutarkannya? Alam. Siapa yang menerbitkan matahari? Terbit sendiri. Tenggelam semua proses. Subhanallah. Ya, inilah orang yang paling stres di dunia ini adalah orang yang tak pernah yakin ada Tuhan. Stres mereka. Tingkat bunuh diri paling tinggi di dunia ini di Jepang sana. Paling tinggi. Subhanallah. Dia anggapnya hidup ini, andai kata dia gagal dalam hidupnya, cita-citanya, sebentar saja mereka bunuh diri. Subhanallah. Jadi mustahil kita akan buang itu semua efek daripada perbuatan Allah SWT dengan yang memperbuat, yang melakukan. Mustahil, enggak ada kaitan. Ya, wa af'alihi an sifati. Mustahil kita katakan enggak connect, tak ada hubungan dengan perbuatan Allah dan sifat-sifatnya. Mustahil kita katakan tak ada hubungan antara sifat-sifat Allah dengan nama-namanya. Mustahil kita katakan tak ada hubungan antara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan dirinya. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah yang jahil mengatakan semua nama-nama Allah dalam Al-Quran itu a'lamun mahdan, hanya nama-nama saja. Mereka samakan antara sami' dengan basir. Orang Mu'tazilah mengatakan Allah yasma' la bisam'in. Allah itu mendengar bukan dengan pendengarannya. Jadi apa arti as-sami'? Itu namanya saja, namanya adalah Tuhan yang maha mendengar. Tapi dia mendengar bukan dengan pendengaran, dengan zatnya. Apa nama Al-Alim, maha mengetahui? Ya itu nama saja mengetahui. Tapi dia mengetahui bukan dengan ilmu, tapi dengan zatnya. Subhanallah. Semua nama-nama Allah bagi mereka hanyalah a'lamun mahdhun, nama belaka sebagaimana ada pada manusia. Ini namanya Zaid, artinya tambah, padahal dia paling pelit, tak mau nambah. Subhanallah. Kepada orang, ini namanya Hasan, orangnya ya namanya Hasan artinya bagus, orangnya tak bagus, nama belaka. Subhanallah. Mereka nafikan nama-nama memiliki sifat-sifat. Subhanallah. Mereka nafikan sifat-sifat Allah daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan memiliki sifat yang banyak, berarti Tuhan itu banyak berbilang. Subhanallah. Mereka permasalahkan apakah sifat Allah itu zat, apakah zat itu adalah sifat, apakah berbeda. Tahap apa yang mereka bahas. Subhanallah. Antum kok baca ilmu kalam, pening melihat mereka. Mereka sendiri pening, sehingga akhirnya mereka menyesal. Bagaimana mereka menuliskan syair-syair mereka, ya bagaimana Fakhruddin Ar-Razi stres dengan ilmu kalam. Subhanallah, akhirnya dia menyesal. Bertahun-tahun ku pelajari semuanya hanyalah qila wa qal, katanya. Capek aku pelajari semua ilmu kalam. Akhirnya aku pun kembali kepada fitrahku.
Aku ingin mati sebagaimana memahami akidah yang dipahami oleh ibuku. Subhanallah. Pening mereka menentukan di mana Tuhanmu, pening. Tuhan tidak, Tuhan dekat tapi tak berjarak jauh, tapi dekat, tidak di atas, tidak di alam, tidak di bawah, tidak di tengah, tidak dalam alam, tidak di luar alam, tidak di samping alam. Subhanallah. Ya, akhirnya pening. Akhirnya mereka tidak memiliki Tuhan. Subhanallah. Anak-anak kecil, di mana Tuhanmu? Di atas. Gampang sekali. Kembali ya kepada pembahasan ini, berkata Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah, wa lihadza jaa fil Qur'anil Karim. Oleh karena itu terdapat dalam keterangan Qur'anul Karim al-inkaru ala man attalahu an amrihi wa nahyihi wa thawabihi wa iqabih. Pengingkaran terhadap orang-orang yang menafikan ya Allah Subhanahu wa taala dari perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dari berbagai macam bentuk ganjaran-ganjarannya dan hukumannya. Ya, wa anna qaila dzalika nasaballaha ila ma la yaliqu bihi wa ila ma yatanazzahu anhu. Orang yang meniadakan hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah Allah berupa syariat ini, ya, dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam ganjaran-ganjaran pahala yang Allah siapkan dan hukuman yang Allah siapkan, mereka telah menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika hukmun sayyi'un mimman hakama bihi alaihi. Dan itu adalah keputusan yang salah ya terhadap orang-orang yang mengatakan demikian. Di antara kelompok yang menyimpang dalam hal asma wa sifat adalah kelompok yang disebut dengan nama Mu'tazilah. Mu'tazilah ini mereka tidak mengakui adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua nama-nama Allah yang banyak dalam Al-Qur'an, kata mereka, hanyalah merupakan a'lamun mahdhun. Hanyalah nama-nama belaka, tidak ada padanya sama sekali terlahir sifat. Nama Allah yang begitu banyak, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Bari, dan seterusnya. Kata mereka, ini semua nama-nama belaka, tidak ada dalamnya kandungan apapun juga. Sebagaimana seseorang kadang punya nama yang banyak, namanya si Iwan, ya, dalam satu sisi lain namanya si Handoko, namanya si Dodi. Kadang-kadang satu orang memiliki 3-4 nama, tidak memiliki sama sekali apapun konsekuensi, ya. Tetapi Ahlus Sunnah mengatakan tidak, setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu sempurna karena dalamnya terkandung sifat-sifat, ya. Karena itulah mereka menganggap semua nama-nama Allah itu satu saja, enggak ada bedanya, tidak terlahir daripada sifat, ya. Berkata Asy-Syaikh hafizahullah, wa anna man nasabahu ila dzalika fama qaddarahu haqqa qadri. Orang-orang yang menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu lepas dirinya, zatnya, daripada sifat-sifatnya dan nama-namanya, adalah orang yang tidak mampu dan tidak tahu bagaimana menempatkan Allah pada tempat yang layak. Wala 'azzamahu haqqa ta'zimih. Dia tidaklah mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fi haqqi munkirin nubuwah, terhadap orang-orang mengingkari kenabian. Kata mereka tak ada nabi. Wa irsalir rusul, mengingkari adanya utusan-utusan Allah yang dikirim. Wa inzalil kutub, yang mengingkari adanya kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Mereka ingkari semua, tidak ada rasul, tidak ada kitab, ya, tidak ada nabi. Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak menempatkan Allah pada tempat yang layak. Idz qalu, tatkala mereka berani mengatakan, ma anzalallahu ala basharin min syai'. Tidak pernah Allah turunkan kepada makhluk manusia apapun juga berupa risalah atau kenabian. Ya, orang yang mengatakan tidak ada rasul, ya, tak ada gunanya rasul dan tidak pernah ada yang namanya rasul, itu hanyalah dikarang-karang manusia saja. Maka mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Naam. Wa qala ta'ala fi haqqi munkiril ma'ad. Allah berfirman terhadap orang-orang yang mengingkari akan adanya hari berbangkit kelak, dikembalikannya jasad setelah hancur lebur, mengingkari adanya ganjaran pahala, mengingkari adanya,
ya, siksaan-siksaan, hukuman-hukuman. Apa kata Allah? Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak menempatkan Allah sebagaimana layaknya ditempatkan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Padahal bumi ini sepenuhnya kelak dalam genggamannya di hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Dan seluruh langit-langit itu digulungnya dengan tangan kanannya. Ya, kita ini di mana sekarang berada? Di Batu Aji. Jika antum lihat dalam peta, lihatlah dalam map contohnya, betapa kecilnya Batu Aji itu dalam peta. Dalam peta Sumatera, begitu kecilnya Pulau Batam. Ya, dalam peta Pulau Batam, betapa kecilnya Batu Aji. Dalam Batu Aji itu betapa kecilnya Masjid Sabilun Najah. Ya, jika antum besarkan lagi dibandingkan dengan peta dunia ini, tak ada apa-apanya Batu Aji ini. Jika dunia ini seluruhnya dibandingkan dengan planet, tak ada apa-apanya. Begitulah seterusnya. Ya, bumi ini yang begitu kecil akan ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Dan langit dia gulung dengan tangan kanannya. Orang-orang yang mengingkari adanya hari berbangkit, mengingkari adanya kenabian, mengingkari adanya kitab, semuanya mereka tidak layak menempatkan Allah pada tempat yang sebenarnya. Wa qala fi haqqi man jawwaza at-taswiyata bainal mukhtalifain. Allah Subhanahu wa taala berfirman membantah orang-orang yang mengatakan, ya, dapat dikumpulkan dua hal yang bertentangan. Kal abrari wal fujjar. Tak ada beda menurut mereka antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Wal mu'minina wal kufar. Yang mengatakan enggak ada beda antara orang mukmin dan orang kafir. Semua sama, mati selesai binasa. Itulah ungkapan mereka. Ya, enggak ada hari berbangkit, enggak ada hari kiamat, tidak ada balasan, tidak ada ganjaran. Semua orang mati selesai, habis perkara. Kalau andai kata semua orang mati sama keadaannya, habis perkara, enggak akan ada hari berbangkit. Alangkah nikmatnya orang-orang yang berbuat kejahatan di bumi ini, yang merampok, yang mencuri, memeras, menipu. Mereka mati sebagaimana matinya orang yang diperas, yang ditipu, yang dirampok, yang dicuri. Enggak ada hari berbangkit, enggak ada balasan. Alangkah nikmatnya hidup ini. Ya, dan inilah ungkapan orang-orang ateis dan sejenisnya. Ya, dan billah. Kata mereka sama saja nanti dalam keadaan mati. Apakah orang saleh, apakah orang taleh, ahli ibadah yang taat beribadah menyembah Allah, pelacur, enggak ada beda, semua sama. Kata mereka. Ya, maka Allah mengingkari orang-orang yang berpikiran seperti ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at. Apakah orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan-kesalahan itu menganggap an naj'alahum kalladzina amanu, kami akan samakan mereka kelak di hari berbangkit, di hari pembalasan di dunia ini, dengan orang-orang beriman wa amilus shalihat, dengan orang-orang yang beramal saleh, sawaan, sama, enggak ada beda, mahyahum wa mamatuhum, hidupnya sama, matinya sama. Apakah mungkin? Ya, sa'a ma yahkumun. Alangkah jelek apa yang mereka hukumkan, alangkah jelek apa yang mereka telah putuskan. Nikmat sekali orang-orang yang menjadi koruptor, memeras uang negara, menghabiskan kas negara, menjual negerinya, menjadikan bangsanya sebagai budak-budak dan seterusnya. Nikmat sekali matinya mereka. Ya, nikmat sekali andai kata tidak ada hari berbangkit. Ada orang yang dizalimi, lihatlah tukang begal di mana-mana di Jakarta. Beberapa hari ke belakang, subhanallah, ada anak-anak iseng, enggak ada sama sekali mereka memiliki rasa belas kasih. Tiap kali lewat orang pelan-pelan mereka sabit, mereka bacok. Tak ada sama sekali kepentingan, bukan dirampok, enggak, dibiarkan saja. Sekedar bersenang-senang mencincang-cincang tubuh manusia. Anak-anak muda pakai kelewang-kelewang lewat, mereka sambar. Ada yang kakinya hampir putus, ada yang kepalanya hampir putus. Setelah itu mereka lari, ketawa-ketawa, mereka share di Facebook mereka. Ya, mereka telah membuat geger dunia. Apakah dapat dibenarkan orang yang mengatakan orang seperti ini, pemuda-pemuda begundal seperti ini, sama dengan pemuda-pemuda yang menghabiskan harinya di masjid ketika Ramadan,
menghafal Quran, murojaah, menghafalkan hadis, beribadah. Apakah dapat disamakan? Matinya sama dan hidupnya sama? Alangkah jelek putusan mereka kalau demikian keadaannya. Berkata ya beliau, fa akhbaru anna hadha hukmun sayyi'un la yaliqu bihi ta'bahu asma'u wa sifatuhu. Kalau seperti ini keadaannya mustahil. Dan ini adalah keputusan yang salah. Tak sesuai dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di antara nama Allah Hakim, Maha Bijaksana, Al-Adl, Maha Adil. Apakah dapat disamakan orang-orang seperti ini? Mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Mana kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Apakah layak dikatakan Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Pemurah? Dia samakan antara para begajul, para perampok, para pendusta dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang berbuat kebaikan untuk dirinya, untuk manusia, untuk orang lain. Dapatkah semua disamakan? Kalau disamakan, mana nama Allah yang namanya Rahman? Mana nama Allah yang namanya Rahim? Bagaimana dia samakan antara penjahat dengan seorang ulama? Tak sesuai. Orang-orang seperti ini dustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada akal mereka. Bagaimana disamakan antara seorang pelacur yang hidupnya penuh dilumuri dengan noda-noda kekotoran, maksiat, dengan seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mustahil disamakan. Wa qala subhanahu, Allah berfirman ya dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 dan 119. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Wahai manusia, pikirkan baik-baik. Apakah mungkin apakah kalian mengira kami menciptakan kalian abathan, sia-sia belaka, sekedar diciptakan setelah itu selesai? Yang penting diciptakan dah, selesai. Tidak dibuat pedoman, petunjuk kemana diarahkan, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Apakah mungkin ya tanpa ada sama sekali apapun berupa pedoman yang harus dijadikan sebagai rujukan, tanpa ada sama sekali tujuan dalam hidup? Mustahil. Ya, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian begitu saja? Ya, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada hukuman, tanpa dapat ya ganjaran, selesai. Tak tahu mau kemana mengarah, ya, mau kemana dia berjalan. Apakah mungkin? Tak mungkin. Ya. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Diciptakan, selesai, mati, habis, jadi debu, jadi tanah, selesai. Tidak ada hari berbangkit, tak ada hari kembali, tak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin? Ya, setengah mati kita berpuasa dari pagi sampai tenggelam matahari. Sama dengan orang yang merokok di siang hari. Subhanallah, orang yang makan di siang hari tengah bolong. Ya, apakah dapat disamakan? Enggak mungkin dapat disamakan Allah Subhanahu wa taala. Si kawan setengah mati dalam rangka ketaatan kepada Allah, menahan diri tak makan, tak minum, menahan diri daripada istri yang Allah halalkan. Yang satu lain makan, minum, bahkan berzina di siang hari bulan Ramadan. Kemudian matinya sama. Subhanallah. Habis, tak ada hari kembali, tak dibangkitkan lagi. Kalau begitu untuk apa kita berbuat segala macam kebaikan di dunia ini? Subhanallah. Itulah beda orang-orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin semua yang dia buat di dunia ini dia jadikan sebagai perhitungan yang diharapkan kebaikannya kelak setelah dia meninggal di hari akhirat. Apapun perbuatan seorang mukmin yang jujur, tak berbuat sama sekali kejahatan, kezaliman, tegak dan keadilan, dia bukan sekarang diharapkan balasannya saja, tapi juga balasan setelah kematian. Dia tidak berani berbuat kejahatan, korupsi, manipulasi, mencopet, merampok, merampas, tak berani, karena dia ingat dan dia hitung-hitung akan ada hari berbangkit. Tak berani dia menzalimi orang, mengambil harta orang, dia tahu akan ada hari berbangkit. Subhanallah. Adapun orang-orang kafir, walaupun mereka menjalankan disiplin di negeri mereka, peraturan negeri mereka, itu hanya sekedar untuk peraturan di dunia. Ya, karena takut hukuman, di mana-mana CCTV. Itulah orang-orang kafir. Orang mukmin CCTV-nya ada dalam hatinya, yang dia merasa apapun dia berbuat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, tidak ada kejahatan. Bahkan 1 tahun Umar duduk sebagai qadhi, tidak ada orang datang yang bermasalah, tak ada sama sekali permasalahan. Subhanallah. Karena mereka dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala ini? Apakah kalian mengira kalian ciptakan begitu saja dan tidak kembali kepada kami? Fata'ala Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang kalian sangkakan demikian. Maha tinggi Allah daripada apa yang kalian pikirkan seperti demikian, menyamakan antara orang-orang fasik dan orang-orang beriman. Ya, mustahil. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Fata'ala Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sangkakan. Dialah Allah Al-Malikul Haqq. Dia raja yang sebenar-benarnya raja. Adapun semua raja-raja di dunia ini hanyalah raja yang sifatnya ya relatif. Pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa sifatnya relatif yang diberikan Allah sesaat. Paling kuat sampai dia mati tak jadi raja lagi. Sampai pensiun tak jadi lagi, tak jadi raja, tak jadi presiden, tak jadi kepala negara. Dan kerajaan yang mereka miliki kerajaan terbatas, satu negeri, ya, satu dua negeri, satu wilayah, satu kecamatan, satu kabupaten. Adapun Allah Al-Malikul Haq, dialah raja yang sebenar-benarnya, pemilik segala sesuatu. Ya, maha tinggi Allah, pemilik segala sesuatu, untuk menyamakan orang-orang yang beranggapan demikian, untuk menyamakan antara orang fasik dan orang baik, ya, antara orang yang saleh dan orang yang taleh, antara mukmin kafir. Maha tinggi Allah, ya, yang dialah pemilik segala sesuatu, dialah raja maha diraja. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia semata. Huwa Rabbul Arsyil Rabbul Arsyil Karim. Dialah Tuhan pemilik arsy yang maha mulia. Ai an hadzal dzan, maha tinggi Allah daripada prasangka jelek seperti ini. Wal hisban alladhi ta'bahu asma'u wa sifatuhu, prasangka-prasangka yang tidak akan dapat sama sekali diterima dengan banyaknya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Naam. Wa nadha'iru hadza fil Qur'ani katsirah. Banyak yang semisal ayat-ayat ini dalam Al-Qur'anul Karim. Yanfi fiha an nafsi khilafa mujib asma'ihi wa sifatihi. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya untuk menyelisihi segala sesuatu, ya, yang bagian daripada konsekuensi nama-namanya dan sifat-sifatnya. Mustahil. Nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim disamakan antara pencopet dengan seorang kiai yang taat, mustahil. Tak akan mungkin ada dalam sejarah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya seperti itu. Untuk apa nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kalau seperti itu keadaannya? Mustahil. Untuk apa nama Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana? Untuk apa nama Allah Al-Adlu, Al-Hakamul Adlu, dan seterusnya? Mustahil. Idzalika mustalzimun ta'tiliha. Itu sama dengan mentaktilkan, menafikan, menolak, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana i'tikad orang-orang Mu'tazilah, nama-nama belaka. Ya, sebagaimana manusia kadang namanya Mahmud, artinya terpuji, orangnya kikir, nama saja Mahmud. Siapa namanya? Oh, Mahmud, terpuji, orangnya kikir, nauzubillah. Itu pada makhluk manusia, tidak identik namanya dengan dirinya. Namanya Karim yang maha dermawan, tapi pelit. Subhanallah. Ada namanya Sakhi yang maha dermawan tapi bakhil. Ada yang namanya Syuja', artinya pemberani, tapi paling pengecut. Lewat kuburan tak berani, terkencing-kencing, namanya Syuja'. Tidak identik antara nama dengan dirinya. Tapi Allah semua nama-namanya identik dengan dirinya. Al-Barrur Rahim, dialah Tuhan yang maha baik, sesuai identik dengan kebaikan Allah SWT. Bahkan orang-orang kafir pun makan daripada kebaikan Allah. Bayangkan kita berpuasa dari pagi sampai tenggelam matahari, orang kafir makan dari pagi sampai tenggelam matahari, semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Mereka pun makan, mereka minum bersenang-senang, tapi tidak di akhirat. Kata Allah, ya, ajjaltum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Semua kenikmatan telah kalian ambil cash di dunia, sekarang enggak ada lagi bagian untuk kalian. Subhanallah. Bagian daripada rahmat Allah, sehingga orang kafir pun makan, minum, bersenang-senang dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Wa alaihi, maka seyogianya fa inna min anfa'i ma yakunu lil 'abdi fi hadzal bab.
Yang paling penting bagi seorang dalam perkara ini mutala'ata muqtadayatil asma'il husna. Hendaklah dia benar-benar memperhatikan, memikirkan segala macam bentuk konsekuensi yang terlahir daripada nama-nama Allah yang maha baik. Bukan sekedar kita sebut-sebut saja, kita nyanyikan Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, enak goyang-goyang kepala. Bukan itu tujuannya. Pelajari setiap nama ini apa kandungannya. Subhanallah. As-Sami', dia lama mendengar. Apa konsekuensinya? Hati-hati ketika ngomong. Allah mendengar lo apa yang kau ucapkan. Engkau bersumpah palsu, kau nekat, Allah mendengar apa yang kau katakan. Orang yang banyak berdusta karena hilang dari dalam benaknya nama Allah As-Sami', sehingga dia berdusta. Ya, di pasar-pasar penjual pedagang semuanya berdusta kecuali dirahmati Allah. Ini sumpah kejual rugi ini. Subhanallah. Mana ada orang mau jual rugi? Itu apa berdagang kalau anda kata jual rugi? Subhanallah. Ya. Andai kata dia tahu nama Allah As-Sami' saja, terkontrol ucapannya. Tak berani ghibah, tak berani mencela-cela orang, mengupat orang. Kenapa? Ada Allah yang namanya As-Sami'. Subhanallah. Seyogyanya setiap hamba memperhatikan nama-nama Allah dan apa konsekuensi yang terlahir di sana. Subhanallah. Ar-Razzaq, innallaha huwar razzaqu. Dialah Allah, dia pemberi rezeki. Dzul Quwwah Al-Matin, pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Oh, rezeki bukan di tangan bosku. Kata bos, kau jangan salat. Kau datang di sini bukan untuk salat, kau datang untuk kerja. Subhanallah. Iya pula, aku datang untuk kerja bukan untuk sholat. Tinggalkannya sholatnya. Kalau aku sholat dipecat. Dah lah, tak apalah, gak usah sholat lah. Subhanallah. Ini orang jahil. Dia tidak tahu Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Kalau engkau lepas daripada orang ini, apakah kau kira engkau akan mati kelaparan? Bekerja sebagai ya pembantu rumah tangga di rumah orang Nasrani lagi, orang Nasara, yang pada hari Minggu sebagai seorang pembantu disuruh bawa ini anak-anak ke dalam rumah ibadah mereka. Subhanallah. Kadang-kadang maaf kata disuruh nih tolong gorengkan benda nih, apa nih, daging ini, daging B2 nih, tolong kau gorengkan dulu. Saya orang muslim. Itu agamamu, urusan kau, tapi kau bekerja di sini. Masa goreng kawan. Subhanallah. Kalau dia tahu Allah Ar-Razzaq, sekarang saya berhenti sekarang. Saya tidak akan goreng ini benda yang haram. Saya keluar. Tahu dia Ar-Razzaq. Kau mau masuk perusahaan ini, kau lepas tu jilbabmu itu. Payah cari kerja Ustaz di mana-mana. Syukur saya dapat ini. Udah melamar kemana-mana, setengah mati melamar, ini diterima. Masa harus saya tolak gara-gara saya disuruh lepas jilbab? Biarlah saya lepas saja. Ini orang tidak tahu Allah adalah Razzaq. Sibuk datang cari penglaris ke dukun-dukun. Banyak dukun-dukun. Namanya orang pintar, enggak dukun namanya. Orang yang pintar ngakali orang. Orang pintar datang, Pak, saya buat restoran ini, cobalah supaya laris ini. Datang. Subhanallah. Buat penglaris. Ya, yang laris dukun itu, bukan dia. Subhanallah. Usahanya macet, rumah makannya sepi. Kayaknya ada orang ngerjain rumah makan saya ini. Kayaknya ada orang cari dukun segala macam. Ya, ini orang tak tahu Allah namanya Ar-Razzaq. Takut tak makan. Padahal subhanallah, kata Allah, ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali rezekinya Allah tanggung. Makhluk melata, lalat saja ada rezekinya, semut ada rezekinya, tungau ada rezekinya. Subhanallah. Masa orang sebesar kita S1, S2, S7 takut tak dapat rezeki? Ngapa kau tak kawin-kawin? Alah Ustaz, untuk diriku sendiri aja tak sanggup aku. Cuma mana ngasih makanan orang?
Dikiranya rezeki dia yang datangkan. Berapa anakmu? 1, nggak tambah lagi. 1 aja, tah cemana nyekolahkannya nanti ini, tah cemana kasih makannya ini. Dikiranya dia kasih makan anak. Subhanallah. Dia tak tahu Allah Razzaq. Itulah seharusnya kita pelajari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang terlahir daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qawiyyu, dialah yang maha kuat. Seorang hamba yang tahu Allah maha kuat, dia lihat bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang maju, dia tidak sedikit pun takjub kepada mereka. Bukan itu yang kuat. Di balik mereka ada yang maha kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak takut berjumpa dengan makhluk. Berapa banyak orang subhanallah merundukkan kepalanya kepada makhluk. Ini bos saya, ini pejabat, ini tunduk. Kalau boleh sujud, sujud. Kalau boleh disuruh cium kaki, dia cium kakinya. Yang penting banyak-banyak kasih uang. Subhanallah. Allahu Akbar. Orang mu'min tidak. Kau siapa? Pejabat. Sebentar lagi kau akan segera sekarat. Berapa lama kau jabatanmu? Dan engkau bukan maha kuat. Berapa banyak pejabat akhirnya sakit sekarat. Ada yang pejabat yang kena stroke atau enggak? Ada. Stroke. Dahulu kala tiap jalan semua orang bentangkan jalan, mengeluh-elukan dia. Sekarang mulutnya merot-merot, tangannya berputar-putar, jalannya pincang-pincang, jabatan telah hilang, nengok pun orang malas lagi. Subhanallah. Jadi orang memahami nama Allah mulia. Takkan ada orang memahami nama Allah yang benar hina, bergantung kepada manusia. Tolonglah, tolonglah, mintalah. Enggak ada. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada orang yang tukang mengeluh. Bentar-bentar jumpa mana ya? Alah payahlah, rezeki sempit sekarang. Zaman ini zaman yang payah. Tak ada. Itu orang yang kurang memahami nama Allah sifatnya. Subhanallah. Ya. Jadi kata beliau, saya ulangi, wa alaihi fa inna min anfa'i ma yakunu lil 'abdi, sesungguhnya yang paling bermanfaat bagi seorang hamba fi hadzal bab, dalam perkara ini, mutala'ata muqtadayatil asma', memperhatikan, memikirkan konsekuensi depan nama-nama Allah al-husna yang maha baik, ya, wa ta'ammula fi mujibatiha, memperhatikan apa dampaknya daripada nama-nama tersebut yang terlahir, wa husni dilalatiha, dan dia memikirkan bahwasanya segala macam nama-nama tersebut memiliki efek yang begitu kuat ala kamali mabdi'ah, menunjukkan sempurnanya Allah tabaraka taala yang telah membuat segala sesuatu, ya, alam kamali mabdi'ah, menciptakan segala sesuatu tidak pernah ada sebelumnya semisalnya. Wa 'azamati khaliqiya, akhirnya dia pun sadar kebesaran sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu atqanaha, yakinlah dia setelah dia perhatikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan alam pencipta ini, Allah Maha sempurna. Wa ahkamaha ghayatul itqan, semua diciptakan dengan sempurna tanpa ada cacat. Wal ihkam, ya, sempurna. Bagaimana Allah ciptakan manusia begitu sempurna. Mata ditempatkan di sini. Subhanallah, 2 mata ini. Cari tempat yang lebih layak daripada 2 tempat mata di sini. Kalau di atas kepala kita mata gimana? Apa jadinya? Kalau kepala di belakang kepala mata kita 2 ini bagaimana jadinya? Apalagi andai kata mata ditempatkan mungkin di bahu kita atau di punggung kita, tak ada tempat yang lebih layak daripada di sini. Subhanallah. Dia perhatikan dalam dirinya. Dia lihat tangannya, jari-jari kita yang berbeda-beda tingginya ini. Coba andai kata sama semua, indah atau enggak? Tak bisa kita megang, tak bisa kita, saya enggak bisa ngangkat seperti gini kalau semuanya sama. Subhanallah. Dia buat ada ruas-ruas, supaya bisa bergerak-gerak seperti gini. Andai kita tak ada ruas, apa jadinya? Gimana kita makan gini ya? Kayak beku kita makan. Subhanallah. Lihatlah, tidak semua Allah buat padanya ada bulu yang tumbuh. Ini enggak ada bulu ini.
Tapak kaki kita tak ada bulu. Dan lihatlah bagaimana Allah ciptakan tapak kaki kuda dan tapak kaki kita. Sama atau enggak sama? Kuda walaupun tak pakai sepatu, dia punya sepatu sendiri. Tapak kaki unta tak ada antum sibuk heboh-heboh siapkan untuk apa unta sepatunya. Kesian saat di padang pasir unta, kakinya kesian kita buatlah sepatu unta. Tak ada. Allah sempurnakan kaki unta. Tapaknya begitu kuat, begitu kokoh. Subhanallah. Semuanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ciptakan unta berbeda dengan harimau, berbeda dengan singa, semuanya. Dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan binatang-binatang, ada yang memakan rumputan, ilalang, tumbuh-tumbuhan, ada yang makan hanya daging-daging yang buas. Semuanya Allah ciptakan berbeda-beda. Allah ciptakan berbagai macam tumbuhan. Ada yang tumbuhan menjalar di tanah, besar-besar. Semangka segini besarnya, buahnya segini, batangnya segini, daunnya segini, buahnya segini, dibuat menjalar. Coba semangka segini dibuat tinggi-tinggi, jatuh kena kepala, apa jadinya? Subhanallah. Ada yang menjalar seperti anggur, macam-macam, paria, ya, menjalar dia. Tak mau tumbuh tegak gini, dia kemana-mana. Ada yang tumbuh tegak, subhanallah. Ada yang buahnya di atas muka bumi, ada yang di atas pohon. Ada buah-buah Allah jaga supaya tidak masuk berbagai macam debu-debu. Perhatikanlah pisang. Kalau tak ada kulitnya, gimana kita makan pisang? Subhanallah, tinggal kayak kerah langsung makan. Subhanallah, lezat cita rasanya. Ada buah, ada bungkusnya. Lihatlah salak, ada bungkusnya. Subhanallah, perhatikan. Semuanya ada buah tak berbungkus, ada yang berbungkus, macam-macam. Ada juga yang buah dalam apa? Tanah, ubi, keladi, talas. Allah ciptakan berbeda-beda. Semuanya sesuai dengan kodratnya. Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi kata beliau, yang paling bermanfaat adalah memikirkan ini semua. Wa ta'ammula fi mujibatiha wa husni dilalatiha ala kamali mabdi'iha, menunjukkan sempurnanya yang menciptakannya, wa 'azamati khaliqiha, betapa agung sang pencipta, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan penciptaannya sesempurna-sempurnanya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud, tak pernah kau lihat dalam penciptaan Allah ada sedikit pun cacat, tak ada, semua sempurna. Masuk ke dalam lautan, lihatlah karang-karang di lautan, terumbu-terumbu karang indah. Lalai kita tak mau keluar dari sana. Subhanallah, indah sekali. Ya, bagaimana rumputan di lautan itu begitu indahnya, bagaimana karang-karang hidup menjadi besar. Bagaimana ada binatang yang kerjanya hanya sebagai tukang korek saja. Ya, antum tengok di lautan itu, ada binatang dia tukang korek, dikorekkan untuk ikan, kepiting tukang korek. Subhanallah. Macam-macam makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerbau tatkala tak memiliki tangan, garuk-garuk punggung, Allah ciptakan apa? Burung-burung yang subhanallah mematuk segala macam kotoran-kotoran, ya, kutu-kutu di atas kerbau dipatuk oleh apa? Burung. Karena kerbau tak bisa gini-gini kayak kita. Subhanallah. Semuanya Allah ciptakan dengan ideal. Satu sama lain saling membersihkan, saling, ya, membantu. Tak pernah kau lihat dalam ciptaan Allah ada sedikit pun aib, celah, cacat, tak ada. Ini diciptakan manusia nih, banyak cacatnya nih. Samakan dengan daun yang asli. Ada daun yang warna merah, ada yang hanya pucuknya merah, ada yang daun subhanallah indah bergulung. Siapa yang bisa buat? Ada yang kadang-kadang warnanya kekuning-kuningan, ada yang hijau. Tak pernah orang cat tuh daun sebagaimana ini dicat. Subhanallah, maha sempurna. Kata beliau, wa kullu ismin min asma'illahil husna yaqtadi atharuhu min al-khalqi wat taqwin. Setiap nama-nama Allah tabaraka taala pasti memiliki dampak, efek,
yang jika dipikirkan begitu dalamnya terhadap penciptaan makhluk. Fasmuhul Hamid, di antara nama Allah namanya Al-Hamid Al-Majid. Dialah yang maha terpuji. Al-Hamid, yang maha terpuji. Al-Majid, ya, Al-Majid yang memiliki kemuliaan. Dialah Tuhan yang maha terpuji, yang memiliki kemuliaan. Nama Allah Al-Hamid Al-Majid, yang maha terpuji, memiliki kemuliaan. Yamna'u tarkal insan sudan. Mustahil kalaulah Allah bernama maha terpuji, pemilik kemuliaan, membiarkan manusia begitu saja muhmalan, mu'attalan, dibiarkan setelah ciptakan seperti itu saja, tak diperintah, tak disuruh, la yu'mar wa la yunha wa la yuthab, tak diberikan ganjaran, wa la yu'aqab, tak diberikan hukuman. Mustahil. Berarti tidaklah Allah terpuji. Apa terpujinya? Tuhan yang menyamakan antara orang yang berbuat kejahatan, antara yang membunuh dan yang dibunuh disamakan. Itu Tuhan, bukan Tuhan yang terpuji. Pemilik kemuliaan enggak ada seperti itu kemuliaan. Disamakan antara orang yang meminta ke dukun dengan orang minta kepada Allah Ar-Rahman, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pak dukun, Pak dukun, Pak dukun, disamakan. Mustahil. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Berkata anak Syekh Abdul Razak hafizahullah menukil dari perkataan Ibnu Qayyim, contohnya fa ismuhul Hamidul Majid, nama Allah Al-Hamid Al-Majid. Makna Al-Hamid adalah zat yang maha terpuji. Al-Majid adalah zat yang maha mulia. Allah memiliki nama Al-Hamidul Majid, Tuhan yang maha terpuji lagi Tuhan maha mulia. Karena itulah sebagian orang menamakan anaknya dengan nama Abdul Hamid, hamba dari Tuhan yang maha mulia, atau Abdul Majid, hamba daripada Tuhan yang maha terpuji, atau hamba daripada Tuhan yang maha mulia. Dua nama ini jika kita perhatikan, Allah namanya Al-Hamidul Majid, yamna'u tarkal insani sudan. Mustahil Tuhan yang memiliki nama yang maha terpuji, yang lagi maha mulia, membiarkan manusia begitu saja, dibiarkan mu'attalan, disia-siakan, la yu'mar wa la yunha, tidak ada diturunkan kepada manusia perintah ataupun larangan. Mustahil setelah Allah ciptakan kita manusia dibiarkan tanpa ada petunjuk, tak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan. Mustahil. Setelah diciptakan oleh Allah kemudian dibiarkan saja, mustahil. Kalau demikian tidak sesuai namanya yang maha terpuji, yang maha mulia. Karena Tuhan yang maha mulia tak akan membiarkan hambanya, tak menyia-nyiakan mereka. Pasti akan dia kirimkan kepada mereka panduan berupa kitab, wahyu. Pasti dia akan kirimkan untuk memperjelas isi kitab tersebut Rasul. Tuhan yang memiliki nama Al-Hamidul Majid mustahil membiarkan manusia tanpa ada pedoman. Maka ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Tak akan mungkin Tuhan Allah Azza Jalla yang memiliki nama Al-Hamidul Majid membiarkan kita tanpa perintah. Yang menunjukkan kesempurnaan Islam. Pasti segala perintah telah Allah muat, segala larangan telah Allah muat. Larangan-larangan yang membinasakan manusia sekiranya mereka melakukannya. Perintah-perintah akan menyelamatkan manusia, membahagiakan manusia sekiranya mereka melakukannya. Mustahil Tuhan tersebut tidak memerintah, tidak melarang, wala yuthab wala yu'aqab. Mustahil makhluk tidak sedikit pun diberikan ganjaran atas apa yang mereka lakukan daripada kebaikan. Andai kata makhluk berbuat segala macam kebaikan-kebaikan, sholat, puasa, zakat, bersedekah, berinfak, membantu manusia, kemudian tidak diberi ganjaran, mustahil. Disamakan dengan pergajul, perampok, tukang tipu, zalim, mustahil. Tuhan tersebut bernama Al-Hamidul Majid. Mana mulianya dia kalau kata dia tidak beda-bedakan antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, antara yang bekerja bersungguh-sungguh, beramal ibadah, mengabdikan diri untuknya,
dengan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Mustahil. Nah, wa kadzalika ismul hakim. Di antara nama Allah adalah Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Mustahil Tuhan yang maha bijaksana tidak membeda-bedakan antara mukmin dan fasik, munafik dan kafir. Pasti kebijaksanaannya akan membedakan. Mustahil Tuhan Allah Azza wa Jalla menurunkan perintah-perintah yang keluar daripada kebijaksanaan. Wa kadzalika ismuhul Malik. Demikian juga namanya Tuhan, ya, yang maha penguasa, Al-Malik, Abdul Malik. Terkadang orang memberikan nama anaknya dengan nama Abdul Malik, hamba Tuhan yang maha penguasa, pemilik, raja, ya. Raja yang memiliki nama-nama yang mulia, maha terpuji, maha mulia. Mustahil tak memiliki sedikit juga pun perintah yang diturunkan kepada rakyatnya. Tidak pula larangan. Mustahil raja tidak memiliki aturan-aturan. Yang melanggar akan dihukum, yang mengerjakan akan diberikan ganjaran. Mustahil. Bagi manusia saja mustahil raja seperti itu. Ya, untuk apa dia memiliki kekuasaan yang mutlak tapi tidak memiliki sedikit pun perintah, larangan, tidak memberikan hukuman, tidak memberikan, ya, ganjaran dan seterusnya. Nah, wasmul hayyu. Di antara nama-nama Allah ada namanya Al-Hayy yang kita baca dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Dialah Tuhan Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah bahasa Indonesianya diterjemahkan Tuhan yang maha hidup. Yamna'u an yakuna mu'attilan. Tuhan yang maha hidup mustahil, ya, mu'attilan min fi'li, tidak melakukan apapun. Orang yang memiliki kehidupan pasti memiliki perbuatan, pekerjaan, apapun sifatnya hidup. Yang hidup pasti bergerak, yang hidup pasti melakukan sesuatu. Maka mustahil Tuhan yang namanya Al-Hayyu ini, Tuhan yang tidak memiliki sifat, tidak memiliki perbuatan, sebagaimana yang telah didakwakan oleh orang-orang ahli bid'ah dari golongan Mu'attilah, Jahmiyah, ya, Mu'tazilah. Mereka menafikan bagi Allah sifat-sifat seperti ini. Bal haqiqatul hayatil fi'lu. Bahkan hakikat daripada kehidupan itu adalah ketika, ya, seseorang dapat berbuat. Ketika dia telah mati, tak mampu melakukan apapun juga. Karena itulah manusia, ya, perbuatan mereka terputus dengan apa? Kematian. Idza matal insan inqata 'amaluh. Jika manusia telah wafat, terputuslah amalannya. Tak mampu seseorang melakukan apapun amalan perbuatan ketika dia mati. Kalau dia tak mampu melakukan amalan perbuatan setelah dia mati, mengapa dipuja? Ahli kubur yang menyembah kuburan, meminta kepada orang-orang yang telah meninggal di kubur, mereka meminta kepada zat yang mati, yang tidak mampu melakukan apapun juga. Adapun Allah Al-Hayyu, Tuhan yang maha hidup, tak pernah mati. Hayyun la yamut, Tuhan yang hidup tak pernah mati. Maka hakikat daripada kehidupan adalah perbuatan. Yang hidup dia akan berbuat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah tidak memiliki perbuatan. Setiap hari Allah melakukan apapun yang dia kehendaki. Apa kata Allah? Kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala memiliki keadaan, perbuatan. Hari ini dia turunkan rahmatnya pada sebagian negeri. Hari ini dia turunkan azabnya kepada sebagian negeri. Hari ini dia berikan kesehatan kepada sebagian orang yang sakit. Hari ini dia turunkan penyakit kepada sebagian orang. Hari ini dia muliakan sebagian orang. Hari ini dia hinakan sebagian orang. Hari ini dia hidupkan sebagian orang. Hari ini dia matikan sebagian orang. Dialah Allah yang memiliki sifat al-hayat, kehidupan yang sempurna. Fakullu hayyin fa'alun. Setiap yang hidup pasti mampu berbuat, ya, bergerak, berbuat apapun juga. Naam. Wa kaunuhu subhanahu khaliqan qayyuman min mujibati hayatihi wa muqtadayatiha.
Dan adapun Allah Subhanahu wa taala disifati dengan nama Khaliqan, Tuhan yang Maha Pencipta, Qayyuman, yang tegak dengan sendirinya. Seluruh manusia tegak dengan Allah, bergerak dengan Allah, bernapas dengan Allah, langit tegak dengan Allah, matahari terbit dengan Allah, tenggelam dengan Allah, bintang-bintang, semua planet-planet, ya semut bergerak, apapun juga, semuanya dengan Allah. Adapun Allah Tabaraka Ta'ala tegak dengan dirinya sendiri, yang memiliki nama Al-Qayyum. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apapun gerak-gerik kita, tingkah laku kita, semua dengan bantuan Allah, dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Bahkan seluruh makhluk, malaikat-malaikat yang turun dari langit, yang naik ke langit, yang menyebarkan rahmat Allah, menurunkan hujan, menjaga gunung, semuanya dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Khaliqan qayyuman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Suci, Tuhan pencipta, Tuhan yang tegak berdiri sendiri, min mujibati hayatihi. Dua nama ini adalah efek daripada hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah hidup, maka dia berdiri sendiri. Karena dia hidup, maka dia mencipta, ya. Jadi yang namanya nama Khaliq, pencipta, nama Allah Subhanahu wa ta'ala Qayyum, itu efek daripada nama Allah Al-Hayyu, Tuhan yang hidup. Karena hiduplah dia mencipta, berbuat, melakukan tindakan-tindakan, ya, maka dia tegak dengan urusannya. Wa muqtadayatiha, maka kedua nama ini adalah efek daripada sifat Allah atau nama Allah Al-Hayyu. Naam. Wasmuhu Sami'ul Basir. Di antara nama Allah, namanya adalah As-Sami', Tuhan yang Maha mendengar, Al-Basir, dan Tuhan yang Maha melihat. Melihat, mendengar, semuanya adalah yang memiliki begitu kuatnya hubungan dengan sifat Al-Hayyu, Tuhan yang Maha hidup tadi. Ya, di antara perbuatannya mendengar, di antara perbuatannya melihat. Maka As-Sami'u Al-Basiru yujibu masmu'an wa mar'iyan. Nama Allah As-Sami' mewajibkan bahwasanya ada yang didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sedang bermunajat dalam diri kita, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan dengan suara perlahan. Kita katakan Alhamdulillah dengan suara yang begitu perlahan. Kita katakan Astaghfirullah, kita katakan Subhanallah, kita katakan La ilaha illallah. Apakah Allah mendengarnya? Jawabannya ya, Allah mendengar. Tatkala kita merintih, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Allah mendengar. Ini efek daripada nama Allah As-Sami' Al-Basir, yujibu mar'iyan. Al-Basir, Tuhan yang Maha melihat, memiliki efek bahwasanya ada yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua gerak-gerik kita, ya, ketika kita sujud, tatkala kita berdiri, tatkala kita berbuat taat, tatkala kita berbuat maksiat, semuanya dengan penglihatan Allah Azza wa Jalla. Wasmul Khaliq yaqtadi makhluqan. Nama Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta, memiliki efek bahwasanya Allah memiliki ciptaannya. Kitalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika Ar-Razzaq. Antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, Tuhan pemberi rezeki, yang efeknya adalah apapun yang kita dapatkan, semuanya rezeki tersebut dari Allah datangnya. Yang efeknya bagi makhluk, jangan minta rezeki kepada makhluk, jangan bergantung kepada makhluk, jangan menghalalkan yang haram dalam mencari rezeki, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, mintalah kepada Tuhan pemberi rezeki. Janganlah takut tak makan, janganlah takut tak minum. Kita memiliki Tuhan yang Maha Kaya, pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Bahkan ada binatang-binatang
yang tidak mencari rezeki, tak mampu mencari rezeki, Allah yang menggiring rezeki kepada mereka. Wa ka'ayyin min dabbatin fil ardi, ya, la ka'ayyin min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha. Berapa banyak makhluk di bumi ini, ya, dia tidak mampu mencari rezeki. Allah yarzuquha wa iyyakum, tapi Allah juga yang berizki kepadanya. Ada binatang-binatang yang mungkin mampu, binatang-binatang yang sakit, burung-burung yang memang sakit, Allah yang menggiring rezeki kepadanya. Wasmuhul Malik, di antara nama Allah adalah Al-Malik, artinya raja, pemilik, penguasa. Yaqtadi mamlakatan wa tasarrufan. Maka nama Allah Al-Malik efeknya adalah Allah memiliki kekerajaan, memiliki kerajaan, wa tasarrufan wa tadbiran, memiliki kekuasaan mengatur, wa yuta'an man ana, memiliki kekuasaan untuk memberi dan menahan. Itulah hakikat seorang penguasa. Seorang penguasa dikatakan berkuasa karena memiliki kekuasaan. Allah tabaraka ta'ala memiliki kekuasaan yang mutlak. Dialah penguasa alam semesta, dialah pemilik kerajaan langit dan bumi. Maka Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memberi, Tuhan yang menahan. Wa ihsanan wa adlan, Tuhan yang senantiasa mengalirkan kebaikan, menurunkan keadilan. Wa thawaban wa iqaban, Tuhan yang senantiasa memberikan ganjaran-ganjaran atas apa yang kita lakukan daripada kebaikan. Dan Tuhan yang senantiasa memberikan hukuman atas segala macam kejelekan yang kita lakukan. Perbuatan kebaikan dibalaskan dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Kejelekan dia balas dengan kejelekan. Fa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan, kejelekan sepertinya. Jangan dikira tidak akan lepas daripada pantauan Allah. Makhluk yang jahat, perampok, tukang jagal, ya, menzalimi manusia, memakan harta manusia dengan batil, para koruptor, jangan dikira mereka selamat. Mereka pasti dihukum Allah di dunia dan di akhirat. Itu bagian daripada efek daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik, sang penguasa. Wasmuhul Barru, di antara nama Allah Al-Bar. Karena itulah ada seorang ulama dari Maghrib namanya Abdul Bar, ya, Al-Barru, innahu al-barru rahim. Dalam Al-Quran, Al-Barru Rahimu. Al-Barru artinya adalah Tuhan yang maha baik, tak pernah menzalimi hamba, tak pernah menyakiti kita. Kita yang senantiasa menyakiti Allah dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan kesombongan kita. Adapun Allah tak pernah menyakiti hambanya, tak pernah menzalimi hambanya. Al-Barru, dialah Tuhan Al-Barru, yang maha baik. Al-Muhsin, karena itulah sebagian orang menamakan anaknya dengan Abdul Muhsin, Tuhan yang berbuat ihsan. Al-Mu'ti, Tuhan pemberi, yang memberi kepada manusia. Al-Mannan, ya, Tuhan yang senantiasa menghibahkan kepada manusia berbagai macam bentuk kenikmatan. Wasmu al-barri al-muhsin mu'ti al-mannan wa nahwiha taqtadi atharaha wa mujibatiha. Semua nama-nama ini memiliki efek terhadap makhluk. Ya, apapun yang kita dapatkan semuanya daripada Tuhan yang memiliki nama Al-Mannan, Tuhan yang memiliki nama Al-Mu'ti, Tuhan yang memiliki nama Al-Barru, Al-Muhsin. Semua kebaikan yang kita peroleh berupa anak, keturunan, harta, jabatan, pangkat, kesehatan, semuanya diberi nama-nama Allah ini. Ialah Tuhan Al-Barru, Al-Muhsinul Mu'ti, Al-Mannan. Sebagian orang menamakan anaknya dengan nama Abdul Mannan. Al-Mannan dari kata-kata manna, yamunnu, artinya memberikan nikmat. Dialah yang memberikan nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang kita rasakan, yang kita dapatkan, ya,
semua daripada Allah. Udara segar yang kita hirup dari Allah, keamanan yang kita rasakan dari Allah, rezeki yang kita makan dari Allah. Semuanya dari nama-nama ini. Al-Barru, Al-Muhsin, Al-Mu'ti, Al-Mannan. Wasmuhul Ghaffaru At-Tawwab. Wasmul Ghaffari At-Tawwabil Afuwi. Di antara nama Allah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, Tuhan yang maha mengampun. At-Tawwab, Tuhan yang senantiasa menerima taubat orang-orang yang kembali kepadanya. Al-Afuwu, Tuhan yang maha pemaaf. Berkali-kali kita berdosa, Allah beri tangguh kita, dan Allah iming-imingi kita dengan janji-janji sekiranya kita bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalau segera seluruhnya, wahai orang-orang mukmin. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah segera kepada Tuhan kalian, berserah dirilah kepadanya. Senantiasa Dia menyuruh dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, agar kita kembali kepada Allah Tabaraka Ta'ala, bertaubat, beristighfar, memohon ampunan, karena Dia adalah Tuhan yang maha Ghaffar, maha apa? Pengampun. At-Tawwab, maha penerima taubat. Tuhan yang maha Al-Afuwu, maha memaafkan. Kita mungkin memaafkan manusia sekali, 2 kali, setelah itu kita tutup hati kita untuknya. Tapi Allah Jalla wa'ala, beribu kali kita bersalah, tak pernah Dia tutup pintu taubatnya, sampai Dia terbitkan matahari dari arah barat, sampai ya Dia sampaikan di kerongkongan kita roh, barulah berhenti taubat. Kalaulah kita mau menghitung dosa-dosa kita, tak terhingga banyaknya. Kalau kita mau menghitung nikmatnya, tak terhingga pula. Subhanallah, setiap hari ya kita selalu berbuat dosa, lalai dalam berzikir kepadanya, lalai menyembahnya, tidak khusyuk ketika salat. Kadang-kadang bercampur niat riya, bercampur niat tidak ikhlas, ingin dipuji. Berbagai dosa kita lakukan, baik terhadap Allah, terhadap manusia. Tapi Allah suruh kita untuk bertaubat. Yaqtadi wujuda jinayatin minal umam tughfar. Maka nama-nama Allah At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Afu menunjukkan pasti ada kesalahan-kesalahan dilakukan oleh umat-umat manusia yang Allah akan ampunkan sekiranya mereka bertaubat. Wa taubatan tuqbal. Nama-nama ini memiliki efek, pasti ada taubat-taubat orang, Allah akan terima taubatnya tatkala mereka bersalah, berdosa. Wajaraim yufanya, menunjukkan pasti umat ini ada melakukan tindakan-tindakan kejahatan, kriminal, kezaliman yang akan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha sya'nu fi jami'i asma'il husna. Begitulah dia semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan, begitu kuat hubungannya dengan makhluknya, penciptaannya. ومن تأمل في سريان آثار الأسماء والصفات, barang siapa yang mau memikirkan hubungan yang begitu kuat, efek daripada mengenal, memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, fil amri wal alam, baik hubungan nama-nama dan sifat tersebut yang terwujud dalam perintah-perintah Allah, ya, nama-nama dan sifat tersebut efeknya berkaitan dengan alam semesta ini, hadahu ilal iman. Orang yang perhatikan nama-nama Allah ini akan menggiring dia sehingga dapat beriman bikamalil Rabbi subhanah. Dia beriman dengan sempurna Tuhan Allah Ar-Rabb, pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta yang maha suci, fi asma'il husna, ya, mengimani Rabb Allah Subhanahu wa taala dengan semua nama-namanya yang maha baik, wa sifatil ulia, semua sifat-sifatnya yang maha tinggi, wa af'alihil hamidah, dan semua sifat-sifatnya yang terpuji. Naam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha terpuji,
dalam segala yang telah Dia tentukan, fi kulli ma qadahu wa qaddarah, dalam segala yang telah Dia tetapkan, al-hikmatul balighah, semua yang telah ditetapkan, yang tentukan padanya ada kebijaksanaan yang maha sempurna. Hari ini kita sakit, semuanya padanya ada hikmah al-balighah. Ya, ada yang kena asam urat, menggerakkan tangannya pun sulit. Tangan tak mampu dia gerakkan, tak berkuasa dia gerakkan, gini aja tangannya, atau tangannya seperti begini. Jangan dikira tidak ada padanya hikmah, semuanya ada hikmah al-balighah. Kesehatan, penyakit, kekuasaan, kenikmatan yang Allah turunkan, bencana, semuanya yang telah Allah gariskan, tetapkan. Hari ini seorang menjanda, hari ini seorang menduda, hari ini seorang menikah, hari ini seorang memiliki anak, hari ini seorang kehilangan anak, dan seterusnya. Semuanya ada hikmah al-balighah. Hari ini seorang ditolak ketika menerima pekerjaan, yang melamar pekerjaan. Hari ini seorang ditolak ketika melamar anak gadis seorang. Hari ini seorang diterima. Hari ini semuanya tak lepas daripada al-hikmatul balighah. Hari ini kita kelaparan, hari ini kita kekenyangan, semuanya tak lepas daripada ketentuan Allah tabaraka ta'ala. Tanpa penyakit, kapan kita akan menundukkan kepala? Wallahi, kalau bukan penyakit, manusia menjadi sombong dan congkak, tak akan pernah mau tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Orang-orang kafir pun ketika Allah beritakan kepadanya penyakit, tunduk kepada Allah Jalla wa'ala, tunduk kepada kemauan Allah tabaraka ta'ala. Betapa besarnya hikmah daripada penyakit diturunkan. Subhanallah. Dengannya dihapuskan dosa-dosa, dengannya kepala yang hongah ditundukkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesombongan menjadi kerendahan. Hikmah balighah. Semua yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang porak-poranda hancur dengan peperangan, anak-anak korban, perempuan dibantai, semuanya ada hikmah balighah. Hikmah yang maha sempurna, agar orang berpikir ulang, mengevaluasi diri dengan segala tingkah laku mereka, dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ayatul bahirah, semua yang telah Allah tentukan, yang telah tetapkan, padanya ada tanda-tanda yang begitu dahsyat menunjukkan kekuasaannya. Wat ta'arrufat, والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته. Dengan nama-nama inilah, dengan sifat-sifat inilah Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Allahu Akbar. Lihatlah kelapa, semua yang kita perhatikan di sekitar kita, entah bagaimana caranya dari putih yang kecil menjadi besar, kemudian dalamnya ada air, entah bagaimana dalamnya ada buah, dan begitu nikmat. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Siapa yang mengecat? Subhanallah. Siapa? Kita perhatikan semua makhluknya, berbagai macam ragam, aneka buah-buahan, warnanya, rasanya, semuanya masuk ke dalam kategori manis, tapi berbeda-beda manisnya. Manisnya durian tak sama dengan manisnya rambutan, tak sama dengan manisnya manggis, tak sama dengan manisnya buku, tak sama. Semuanya manis. Orang, semua orang manis dikumpulkan. Tak sama manis si fulan dengan si alan. Subhanallah. Ya. Maka semuanya menunjukkan ayat al-bahirah, betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya. Dengan itulah Allah kenalkan dirinya kepada kita hamba-hambanya ini yang selalu kufur nikmat, yang selalu lalai dan lupa. Subhanallah. Mau raya Allah turunkan THR, orang-orang dapat THR, tunjangan hari raya. Mau raya Allah sebarkan nikmatnya, sehingga orang mampu beli baju baru. Allah tambahkan nikmatnya, rezekinya. Mau raya rezeki bertambah-tambah. Subhanallah. Ya, siapa? Tuhan yang mampu mendatangkan semua rezeki tersebut. Apakah Tuhan-Tuhan berwujud batu-batu yang dipahat, patung-patung yang dibuat? Itukah mampu mewujudkan semua ini? Tuhan-Tuhan seperti itukah yang mampu menciptakan kelapa begitu lezat citra rasanya? Subhanallah. Tuhan-Tuhan yang dipahat, Tuhan-Tuhan yang mati,
Tuhan-Tuhan yang terlahir pada rahim-rahim ibu, itu yang disembah, diangkat sebagai anak Tuhan, sebagai istri Tuhan. Allahu Akbar. Subhanallah. Wastid'a'u mahabbatihim lahu. Dengan nama-nama inilah Allah Subhanahu wa taala berupaya mengenalkan hambanya tentang dirinya agar menyuruh mereka agar dapat mencintai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya Al-Barrur Rahim. Dengan kebaikan-kebaikan Allah lah kita mencintai Allah. Yang kadang dan selalu kita lalai. Orang yang berbuat baik kepada kita selalu kita kenang-kenang, tak pernah kita lupakan. Kalau kita sebut-sebut namanya, oh si fulan, subhanallah, baiknya, tabarakallah, dermawan, selalu memberikan santunan kepada manusia. Itu orang tak pernah kita lupakan kebaikannya. Padahal semua kebaikan yang diberikan orang tersebut bagian daripada kebaikan siapa? Allah. Allah yang menggiring hatinya memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan. Subhanallah. Padahal dia tidak memberikan kepada kita kehidupan, tidak memberikan kepada kita oksigen. Ya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala pemberi segala sesuatu. Wa syukrihim lahu, dengan nama-nama inilah, dengan sifat inilah Allah mengajak manusia mensyukuri semua karunia-Nya, nikmat-nikmatnya. Subhanallah. Ini masjid menjadi indah semuanya karena pandangan mata. Kalau Allah cabut pandangan mata kita menjadi buta, tak ada beda rasanya antara gelap dan terang. Orang-orang buta tak membedakan antara gelap dan terang. Tak tampak olehnya betapa indahnya lampu-lampu hias ini. Subhanallah. Nikmat besar daripada Allah yang Allah berikan berupa pendengaran, penglihatan. Dudukkan di sini orang-orang yang tuli. Apa yang saya katakan mulut saya komat kamit, merot mulut saya, dia terpelongo, tak paham. Subhanallah. Antum semua dapat mendengarkan apa yang saya ucapkan. Antum dapat mengekspresikan apa yang terdapat dalam hati antum. Dia adalah orang yang namanya tuli, peka, bisu, setengah mati mengekspresikan apa yang diinginkan dalam hatinya. Subhanallah. Tak akan mungkin dia mampu melukiskan keindahan, subhanallah, yang tergores dalam hatinya. Tak akan mungkin dia mampu berpuisi, mustahil. Subhanallah. Tapi antum mampu mendengar, mampu mencerna, mampu mengekspresikan. Kata Allah, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, 'allamal insan. Ar-Rahmanu 'allamal insan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Dia ciptakan manusia, diajarkan manusia al-bayan. Apa arti al-bayan? Bagaimana seseorang mengekspresikan apa yang terdapat dalam hatinya, keinginannya. Allahu Akbar. Maka Tuhan seperti ini layak dipuji. Subhanallah. Sekiranya ada orang-orang yang tuli dan peka bisu di sini, dia suruh semua harta yang dia miliki ditukar, dirubah antum menjadi bisu tuli, mau? Tak mau kita. Jadi bego kita, tak mau. Subhanallah. Kalaupun dia memiliki Batam serta Kepulauan Riau, dia katakan semuanya ini untukmu dengan bahasa isyarat, tapi kau beri kepada saya pendengaran, kau beri kepada saya kenikmatan berbicara. Siapa yang mau? Tak ada yang mau. Subhanallah. Nikmat besar telinga ini. Antum ke hati berapa berobat? Subhanallah. Sebentar duduk, dia sedar sebentar dah 200.000. Subhanallah. Nikmat besar, dalamnya ada berbagai macam alat-alat Allah tabaraka ta'ala. Dengan itulah Allah mengajak kita untuk mengenalnya, bersyukur kepadanya, mencintainya, ya, wa syukrihim lah, wa ta'abbudihim lahu bi asma'il husna. Dengan itulah kita beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala.